Allah menciptakan masa kuat, masa muda, masa remaja sampai masa muda, itulah masa kuat. Masa kuat ini bisa dimanfaatkan oleh manusia ketika tadi fitrahnya terjaga dari masa kecil, sehingga di masa kuat dia menggunakan kekuatannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal qaimin wa afhamana min 'ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati DKM dan Takmir Masjid Al-Muttaqin Purwokerto, hadirin jamaah sholat maghrib, Bapak Ibu yang saya hormati, niki katose wonten pemandangan baru teng mriki seniki. Ada yang baru, yang biasanya yang isi di sini mungkin yang sudah rutin. Nah, ini ada penampilan baru. Bapak Ibu pada ngeliatin terus ini. Saya jadi deg-degan. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita niat sama-sama belajar, kita niat sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah SWT. Semoga Allah memberikan kelapangan, kesempatan kepada kita semua untuk terus mengikuti kajian-kajian Islam sebagai salah satu dari kewajiban orang Islam, umat Muslim. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Jadi yang mengaku Muslim, yang mengaku Islam, maka terikat dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu. Insya Allah ini bagian dari salah satu sarana kita mencari ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah hasanah yang menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Semoga kita mampu mengitiba, mencontoh suri teladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah membuktikan bahwa kebenaran Islam itu bisa dipraktekkan dalam segala lini kehidupan. Hanya saja kadang mungkin kita kurang pengetahuan, kurang ngerti tentang Islam, sehingga banyak amalan-amalan kita yang belum sesuai dengan Islam, sehingga kita sering harus diupayakan untuk mengkaji tentang keberadaan Islam itu. Alhamdulillah di masjid ini sudah rutin ya. Sebelum saya menyampaikan sedikit hal tentang ayat-ayat Allah, perkenankan mungkin ibu-ibu dari tadi bertanya-tanya, ini siapa ya. Kata ibu-ibu, tak kenal maka tak sayang. Benar Bu? Sudah pernah lihat saya Bu sebelumnya? Belum. Saya sering mampir ke tempat Ustadz Anas. Ya, memang mungkin baru di sini nih sekarang, baru di podium ini. Perkenalkan, nama saya hampir sama dengan masjid ini, cuma beda depannya doang. Gampang diingat. Orang tua memberi nama saya Nurul Lil Muttaqin. Masjidnya masjid Al-Muttaqin, gampang diingat, ujungnya Al-Muttaqin sama. Saya lahir tahun 83 Bu.
masa kegelapan dulu Bu. Di kampung saya belum ada PLN masuk desa. Masa kegelapan, masih pakai lampu sentir, tahu lampu sentir Bu? Yang mungkin sekarang udah usia sepuh mungkin mengalami ya, pakai lampu minyak. Ya, dulu kita masih pakai lampu minyak. Orang belum banyak mengenal Islam di kampung. Alhamdulillah orang tua saya pesantren dari kecil, dari anak-anak. Ya, saya anak keempat dari 5 bersaudara. Nah, bapak saya namanya Nur juga, anak-anaknya juga dikasih nama Nur semua. Harapannya semua anak-anaknya menjadi cahaya nanti di masa depan. Alhamdulillah. Sekarang walaupun zaman sudah terang benderang, tapi kalau kita gak punya cahaya Islam, sebenarnya hati kita juga gelap gulita. Ya, dulu orang belum banyak mengenal Islam, sehingga nama saya itu masih aneh Bu, kedengaran nama mbah-mbah, nama telinga orang tua dulu masih susah diucapin. Kajen kata orang Jawa ya, ada yang nggak bisa bahasa Jawa sini. Kata orang Jawa itu, masa anak bagus-bagus dijenengin ngeril metakil, kayak gitu katanya. Kata mbah saya dulu, ngeril metakil siapa artinya? Karena nggak biasa melisankan bahasa Arab. Kalau sekarang mau insya Allah udah pada fasih-fasih, karena sudah sering ngaji. Nurlil mutakin Pak, bukan ngeril mutakil. Nurlil mutakin, orang tua saya memberi nama nur cahaya lil mutakin, bagi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa mewujudkan impian dari orang tua saya memberi cahaya untuk orang-orang yang mau bertakwa. Allahumma amin. Maka tadi perkenalannya cukup. Napa asal asal boten tepi saking mriki. Kula teng Purbalingga, dari Purbalingga Perwira, dekat Owabong Kulon ya, dekat Owabong Purbalingga. Pekerjaan utama insya Allah berdakwah, karena kita orang Islam ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk menyampaikan kebenaran, untuk mencegah kemungkaran dengan dakwah. Kerjaan utama, kerjaan sampingan kan banyak tuh, kerjaan sampingan. Kalau pagi kadang ketemu anak-anak di MI, nah itu. Kalau sore ya ketemu para toko-toko, jualan juga, ngajar juga sekarang ada pekerjaan baru nih, baru 1 bulan. Latihan jadi konten kreator. Ini lagi di shooting, latihan jadi YouTuber. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Lagi bikin sinyal dakwah buat memperluas dakwah kita. Mudah-mudahan berkah barokah, karena kita niati untuk dakwah, untuk menyampaikan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, cukup nggih perkenalannya? Istri, anak, alhamdulillah lengkap. Anak baru 4 Bu, istri baru 2. Ya cukuplah, baru 2, tapi sekarang lagi kosong karena sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah, ada kehidupan ini luar biasa ya. Jadi yang namanya kehidupan itu seperti itu, diceritakan oleh Al-Quran itu sangat sebentar, sangat sesaat. Saya baru beberapa tahun mengenal istri, baru beberapa tahun punya anak, ya baru menikah beberapa tahun punya anak 4, alhamdulillah. Nah, tapi sekarang sudah berpisah. Ini kehidupan saya. Jadi statusnya sekarang lagi bujang kedua, ya, lagi bujang kedua. Alhamdulillah. Dan itu kehidupan itu seperti itu Pak Bu. Jadi kehidupan ini seperti kita sedang berkenalan seperti ini. Ya, nanti setelah berkenalan ini kita akan terus bersama apa enggak, Pak Bu? Setelah berkenalan ada perkenalan, ada perpisahan. Itulah kehidupan. Jadi yang namanya kehidupan di dunia ini seperti hanya kita bertemu, berkenalan sesaat, kemudian pergi, nggak ketemu lagi. Nah, ini juga diceritakannya di dalam Al-Quran. Coba kalau yang bawa mushaf atau yang di HP-nya ada Al-Quran, dibuka surat 10 ayat ke-45. Ya, kita buka bersama-sama. Surat 10 ayat ke-45.
Biasanya kalau saya ngisi pengajian itu ada alat peraga, saya tulis ayatnya, bukan oleh-oleh pulang. Biasanya kalau niki tiang sepuh ya, kalau orang tua kan ngajinya tulen kalau orang Jawa ya, baru tentu kelalen. Nah kalau ada alat peraga berupa papan tulis atau apapun kita bisa catat. Surat 10 kita buka bersama-sama. Surat ke-10 ayat ke-45 itu persis seperti apa yang tadi saya sampaikan. Seperti hidup ini sebuah perkenalan, kemudian kita pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka merasa seakan-akan tidak pernah diam di dunia ini kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Inilah kehidupan dunia. Seperti apa yang tadi kita sudah perkenalan dari siang kita berkenalan, tadi saya jadi khotib, habis itu pergi, nggak ketemu lagi. Itulah kehidupan dunia. Lama apa sebentar Pak? Sebentar, ila sa'atan, cuma sesaat. Nah ini kehidupan di dunia. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah di akhirat itu beda suasananya. Karena kehidupan di akhirat itu kholidina fiha abadan, yang kekal abadi. Dan waktu di sana itu sangat lama dibandingkan kehidupan di dunia. Maka orang yang hidupnya cuma 100 tahun, 200 tahun, ada yang di sini udah umurnya 100 tahun? Belum ya? Ada orang yang hidupnya 1000 tahun, ada enggak? Ada umatnya Nabi Nuh, umat Nabi-Nabi sebelumnya. Itu umurnya ada yang 1000 tahun. Nabi Nuh aja berdakwah 990 tahun. Berarti panjang ya umurnya. Umat Nabi Nuh, umat-umat terdahulu, ketika ditanya oleh Allah SWT, berapa lama kamu di dunia? Jawabnya berapa tahun? Hah? Ada? Ketika ditanya berapa tahun kamu tinggal di dunia? Jawabnya cuma sehari atau cuma setengah hari. Nah, coba dibuka. Ada yang tadi sesaat, ada yang sehari, ada yang setengah hari. Itu di surat 46. Surat 46 ayat ke-35. Nah, coba kalau surat 46 tahu? Nah, kita pakai notnya biar gampang nyarinya ya. Surat ke-46 yaitu surat Al-Ahqaf ya. Ayat ke-35. Nah, ayatnya paling bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaro ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawnaha ma yu'adun lam yalbisu illa sa'atan minan nahari balaghum fahal yuhlaku illa qawmul fasiqun. Maka bersabarlah kau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah kau meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan. Mereka seolah-olah tinggal di dunia ini hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Nah ini juga masih sesaat, berarti belum nyampe 1000 tahun umurnya. Nah kalau yang sampai 1000 tahun nanti dia mengatakan cuma sehari di surat 20 ayat 104. Surat 20 ayat 104.
Itu sehari atau setengah hari. Surat 20 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatakhafatuna bainahum, yang ke-104. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqan illa bistum illa yauman. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan kami tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Ini orang yang hidupnya 1000 tahun. Kenapa? Karena satu harinya di akhirat perbandingannya itu 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kita umurnya 100 tahun, pengen 100 tahun umurnya, cuma berapa menit di akhirat perbandingannya. Jadi cuma sesaat. Yang hidupnya 1000 tahun aja cuma sehari atau setengah hari, ada yang 500 tahun setengah hari. Ini sangat sebentar kehidupan dunia, ya. Di surat 22 ayat 47 itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perhitungan Allah itu sehari sama dengan 1000 tahun dengan perhitungan kita. Berarti perhitungan kita itu di dunia, perhitungan Allah di akhirat, satu harinya di akhirat 1000 tahun di dunia. Nah ini berarti akhirat kehidupan yang sangat panjang. Nah, bagaimana kita menyikapi kehidupan yang sesaat ini di dunia? Berarti sangat sebentar. Dan Allah SWT menjadikan kehidupan yang sesaat ini saja untuk umur manusia itu masih dibagi 3 bagian. Sudah sesaat, sudah sebentar. Kalau umur kita sampai tua, itu umur kita dibagi menjadi 3 bagian. Ya, coba dibuka di dalam surat 30, surat Ar-Rum ayat ke-54. Sudah sesaat dibagi 3. Surat Ar-Rum ayat ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah telah menciptakan kamu dari keadaan yang lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban, dan Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah menjadikan kehidupan manusia, siklus umur kita, kehidupan kita, yang pertama dalam keadaan lemah. Begitu kita lahir, kuat nama boten Pakku, bisa berjalan nama boten boten, itu lemah, dalam keadaan lemah. Kita lahir dalam keadaan lemah, sehingga butuh bantuan pertolongan orang lain. Sampai kapan kita menjadi kuat? Sampai remaja, sampai dewasa, sampai akil balik. Itulah satu tahapan. Dari anak-anak sampai akil balik. Bahkan dalam Islam belum tertaklif, belum dihukumi di dalam ajaran Islam, karena kondisinya masih fitrah. Itu tahapan pertama. Tapi ini modal nanti dia di masa kuat, ya, setelah masa lemah tadi Allah menciptakan masa kuat, masa muda, masa remaja sampai masa muda, itulah masa kuat. Masa kuat ini bisa dimanfaatkan oleh manusia ketika tadi fitrahnya terjaga dari masa kecil, sehingga di masa kuat dia menggunakan kekuatannya untuk beribadah kepada Allah SWT, karena dia tahu untuk apa dia diciptakan. Nah, setelah masa kuat berangsur-angsur
nanti kembali Allah menjadikan kita masa lemah. Nah ini banyak nih bapak-bapak yang sudah sepuh nih, kepripun kondisi badannya, tesi bugar sehat kayak masa muda, apa semakin berangsur-angsur menurun? Betul apa betul Pak niki ayat? Nah kalau yang saya masih muda belum bisa membuktikan karena masih seger, masih kuat. Nah, ini bapak-bapak, Pak sudah berapa tahun Pak umurnya Pak? Pak yang putih berapa tahun? 62. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sudah 62 tahun. Loh. Tenaganya gimana Pak? Masih seperti yang muda dulu? Sudah berkurang ya. Nah inilah ayat-ayat Allah yang sedang kita baca, yang nanti akan kita rasakan. Kehidupan yang Allah sudah menjadi sunnatillah, kehidupan yang sudah Allah tetapkan untuk manusia dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam hadisnya sudah dipatok umurnya sampai ratusan, bahkan nggak ada yang ribuan tahun, nggak ada. Karena umur umat Nabi Muhammad itu 60-an. Berarti Bapak sudah banyak bonusnya. Ada yang umurnya sekarang 59. Nah ini kehidupan. Ternyata dulu kita nggak ada, kemudian Allah ciptakan dalam masa pertama masa lemah, kemudian masa kuat, remaja, muda, kemudian masa lemah kembali, kemudian tidak ada lagi. Dan kemudian Allah nanti akan bangkitkan lagi. Inilah siklus kehidupan yang diinformasikan di dalam Al-Quran. Kira-kira percaya apa enggak Bu Pak dengan apa tadi siklus kehidupan ini yang dijelaskan oleh Al-Quran? Percaya apa enggak? Ya karena sudah kita lihat sendiri, ternyata apa yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran betul semua apa enggak Bu? Benar semua ya. Tadi Allah menceritakan kehidupan manusia sama persis betul. Maka Allah nanti menceritakan kehidupan akhirat, kira-kira bohong apa enggak? Jadi kalau ilmu kepastian, karena ini sudah semua ayat-ayat Allah terbukti, maka yang belum terbukti pun itu menjadi patokan, pasti juga akan terbukti. Karena waktu saja belum membuktikan. Jadi banyak tuh keajaiban di dalam Al-Quran yang sudah terbukti. Tinggal kita yakin apa tidak. Nah inilah. Nah hari ini kita memahami bagaimana siklus kehidupan. Mudah-mudahan ini sebagai kita muhasabah, kita merenung sesaat. Ternyata kita sudah lama berjalan, sudah mengikuti berbagai tahapan kehidupan. Dulu kita masih anak-anak, masih kecil ya. Alhamdulillah saya masih dulu dikaruniai hidup di umur 80-an, lahir di umur 83, lahir di tahun 83 di masa kegelapan ya. Ngajinya masih pakai petromak Pak Bu, masih pakai lampu minyak. Tapi alhamdulillah anak-anak dulu waktunya asar sampai maghrib sampai isya di masjid semua. Nggak ada yang nonton HP karena belum ada HP. Nggak ada yang nonton TV karena belum ada TV. Jadi alhamdulillah, nanti sekarang saya bisa baca Quran. Nah, kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan masa muda, masa kecil, masa yang paling fitrah. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci. Wa abuwahum, maka bapaknya lah yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bapak wa abawahum, bapak-bapaknya lah ini itu jamak. Artinya siapapun yang ada di sekelilingnya, wa abawahum, yang akan mencetak, mewarnai si anak tadi, mau berkarakter Yahudi, berkarakter Nasrani atau berkarakter Majusi, atau bahkan jadi orang-orang kafir semuanya gitu. Artinya bukan hanya karakternya, atau bisa jadi
fisiknya Islam tapi karakternya Yahudi. Itu tergantung wa'abawahu, lingkungan yang terdekatnya yang mencetak, yang mensibkhoh, kalau bahasa Al-Quran, mencelup sibkhot Allah, celupan Allah atau celupan selain Allah. Nah inilah yang terjadi hari ini. Makanya kita prihatin kalau kita hari ini ya. Kalau dulu saya jam-jam segini lagi tadarusan, lagi ngaji ya, walaupun pakai petromak, lampunya pada ngumpul di depan petromak karena gelap ya, tempat yang tenang hanya di petromak, tapi ramai masjid. Hari ini coba kita lihat Pak Bu, masa remaja, anak-anak muda jam segini pada ngapa coba? Ini hampir sudah berumur semua yang di sini. Ada alhamdulillah anak kecil Bu. Nah, tetap ajak ngaji, insya Allah dia terbiasa dengan pengajian. Jadi inilah generasi hari ini. Kita sangat prihatin, remaja-remaja kita hari ini, pemuda-pemuda kita, pemuda-pemudi kita pada kemana? Kenapa enggak pada betah di masjid? Ada yang jam segini masih di pertigaan, masih di pinggir jalan. Mereka berkumpul, pada diam tapi pada otak-atik ya, pada main game, cari wifi gratis, main game sampai malam. Banyak mereka yang memadati tempat-tempat hiburan. Anak-anak muda sekarang hampir sedikit sekali generasi muda yang di masjid, yang aktif di keagamaan. Nah, kira-kira Bapak Ibu prihatin apa enggak ini Bu? Ada anak Bapak Ibu yang di sini, ini yang masih nongkrong di sini di masjid sedikit, hampir enggak ada ini anak mudanya. Kita perlu muhasabah. Apakah emang sudah zamannya harus begini? Apa ngajinya cukup di HP? YouTube. Nanti saya juga pakai YouTube biar anak muda bukan hanya buka game, tapi sekali-kali buka sinyal dakwah biar dapat tausiah dari para guru ngaji. Buka channel-channel Islam kan itu. Jangan YouTube cuma isinya TikTok yang enggak bermanfaat, channel-channel yang enggak bermanfaat. Minimal kita bisa berdakwah di medsos. Kalau di masjid-masjid kayak gini, mereka sudah tidak pada betah. Kita turut prihatin. Bagaimana 10 tahun yang akan datang kalau anak muda sudah tidak betah di masjid? Bapak Ibu nanti kalau sudah tidak ada, siapa yang menggantikan imam di sini? Siapa yang menggantikan khotib di sini? Siapa yang akan jadi muadzin? Siapa yang akan berjamaah di masjid ini? Maka keprihatinnya ini harus diikuti dengan sikap yang jelas. Bisa jadi anak-anak muda kita nggak betah di masjid karena kita juga orang tua mungkin lalai apa yang sudah kita ajarkan ke anak-anak kita, sehingga mereka kok tidak nyaman di masjid. Apa kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita, pekerjaan kita, sehingga lupa mengkawal anak-anak kita? Saya masih ingat Pak Bu, dulu saya itu di kampung lagi asik-asiknya main gambar, main karet, kalau dulu permainannya ya, sama teman-teman banyak. Dengar adzan, itu ibu saya nyari, ini masih telinga ini masih kerasa. Dulu dicewer nih, telinga dengar adzan enggak ini? Kalau nggak dengar adzan ini telinga dipotong, udah takut banget. Udah pergi ke masjid, adzan. Kalau nggak baca Quran dimarahin. Ini orang tua dulu. Nah sekarang kita, apakah kita juga kenceng didik anak-anak kita, atau barangkali kita yang terlalu kendur terhadap anak-anak kita, atau bahkan anak-anak kita mindset berpikirnya, cara berpikirnya sudah berbeda, sudah dicekoki dengan dunia-dunia yang lain, dengan kehidupan dunia yang melalaikan, sehingga mereka lebih nyaman dengan dunianya. Nah ini
kita sama-sama berpikir bagaimana kita akan menyemangati generasi muda agar kita nggak kehilangan generasi yang akan datang. Karena Islam bisa sampai ke kita, ini tidak luput dari jerih payah anak-anak muda di zaman Nabi Muhammad SAW. Di sana ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada sederet nama-nama anak muda yang turut berjuang membesarkan Islam. Kemampuan Islam menjadi pionir dunia, menjadi pemimpin dunia tidak terlepas dari peranan anak-anak muda. Termasuk kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rasakan hari ini, keamanannya, semua tidak terlepas dari jerih payah anak-anak muda bangsa kita ini. Tapi kenapa hari ini anak-anak muda kita justru terseret dengan hal-hal yang negatif? Kalau kita melihat informasi, subhanallah, sudah sangat luar biasa mengerikannya. Bagaimana pergaulan bebas hari ini, bagaimana kehidupan sosial bermasyarakat yang sudah sangat tidak sesuai dengan Islam, yang sudah mengotori jiwa anak-anak muda kita. Dan bagaimana kita akan membentengi mereka dari pergaulan bebas, dari hal-hal yang akan merusak keislamannya kalau kita tidak sama-sama belajar. Sehingga di saat kondisi seperti ini, kita harus membawa cahaya Islam ini bukan hanya di masjid. Di masjid iya, karena masjid ini Baitullah. Di sini pasti dikaji ayat-ayat Allah. Di sini pasti banyak buat ibadah. Tapi kita juga harus membawa ajaran Islam ini ke rumah-rumah kita. Makanya Allah SWT berfirman di dalam surat keempat ayat ke-36, surat An-Nur, surat Cahaya, ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu biha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah, ya, di rumah-rumah yang ditinggikan nama Allah, disebut nama Allah, senantiasa bertasbih pada pagi dan petang. Untuk apa? Meninggikan Allah, untuk mengajarkan ayat-ayat Allah. Hari ini orang ngaji di masjid ada apa enggak Pak Bu? Atau terdengar suara tadarusan di masjid, tilawah paling murotal kasar, atau rame-ramenya di bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan yang rame TV. Nah ini barangkali anak-anak muda hari ini nggak betah di masjid karena kita kurang menanamkan nilai-nilai keislaman. Maka mudah-mudahan ini bukan menjadi dosa yang nanti menjadi merebah kepada anak cucu keturunan kita. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Kita sebagai orang tua tentunya turut berperan. Ketika kita, anak generasi kita sesudah kita kok lemah imannya, lemah ilmunya, bisa jadi itu ada peran dari kita semua yang kurang memahamkan agama kepada mereka. Nah sehingga di saat usia tua ini kita harus tetap berkiprah di dalam Islam. Walaupun tadi kondisinya lemah, banyak keterbatasan, tapi kita jangan sampai lupa kita masih punya kewajiban untuk menolong generasi-generasi muda. Dicontohkan oleh sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW, keadaannya sudah lansia, sudah usur, sudah tua renta, bahkan nunsewu mata meripat, penglihatannya sudah tidak bisa melihat. Siapa? Itulah sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Sudah sangat sepuh, sudah tua, tapi semangat memperjuangkan Islamnya masih luar biasa seperti anak muda. Dia tidak pernah ketinggalan sholat jamaah.
Bahkan ketika dia mengadu ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini sudah tua renta, saya sudah tidak bisa melihat. Apakah ada keringanan saya untuk tidak datang ke masjid? Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah kamu masih mendengar azan? Walaupun penglihatannya sudah nggak bisa melihat, tapi pendengarannya masih tajam. Kata Abdullah bin Umi Maktum, iya saya masih mendengar azan. Maka datangilah suara azan itu, kata Rasulullah. Sehingga kadang-kadang sering nyasar nggak ke masjid karena sudah tidak bisa melihat. Hanya Rasulullah membuat tali dari depan rumahnya sampai ke masjid agar Umi Maktum tidak tersesat. Bagaimana di masjid Abdullah bin Umi Maktum masih mengajarkan ilmu agama ke anak-anak kecil. Ini kiprah luar biasa dari Abdullah bin Umi Maktum. Dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya, beliau masih berjuang menyelamatkan generasi-generasi muda. Dari anak-anak kecil diajarkan agama oleh Abdullah bin Umi Maktum. Mudah-mudahan ini tidak melemahkan semangat kita, generasi tua yang dengan keterbatasannya kita masih senantiasa bangun setiap malam mendoakan anak cucu kita. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita terus mendoakan, dan bukan hanya mendoakan, kita menasehati anak cucu kita untuk terus belajar. Kemudian kita mencontohkan anak cucu kita. Kita ke masjid, anak kita bawa ke sini, cucu kita bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid. Mudah-mudahan dengan cara ini kita mampu menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang. Jangan sampai generasi kita lebih nyaman di tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah min dzalik. Demikian, waktunya cukup ya. Atau mungkin masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua mudah-mudahan menjadi orang-orang yang membuat jariah kebaikan kepada generasi kita. Karena setiap orang yang meninggal tidak akan membawa apapun kecuali amalnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa 'ilmun yuntafa'u bihi wa amalun shalihin yaqullah. Hanya 3 yang ditinggalkan oleh kita yang akan memberikan jariah kebaikan kepada kita, yaitu sedekah jariah, anak yang soleh ya, dan ilmu yang bermanfaat. Semoga ini menjadi jariah kita semua. Kita meninggalkan generasi yang kuat, yang Islamnya kuat, imannya kuat, dan kuat segalanya. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf karena saya sedang belajar. Al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia tidak pernah salah, tidak pernah luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah.